Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita boleh memasuki akhir tahun. Kita berada di penghujung akhir daripada tahun 2020. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh diri kami di akhir penghujung tahun 2020 ini. Kami memberi diri kami untuk boleh beribadah bersekutu. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami boleh dipersatukan dalam ikatan iman di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu itulah yang menjadi kebutuhan kami yang utama. Sehingga di akhir tahun ini kami kembali boleh disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami, tatkala setiap kami merefleksikan hidup kami terhadap kebenaran firman, kami tahu, diajarkan bagaimana kami harus meresponi dan melakukannya dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami, besertalah dengan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Dia adalah tangan Tuhan, alat di tangan Tuhan untuk boleh Tuhan pakai, menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan di akhir tahun ini saya landasi dari kitab Mazmur nomor 127. Mari kita membuka Mazmur 127. Kita membaca ayatnya yang ketiga hingga yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Jika kita sudah mendapatkan, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya kita tiba pada penghujung tahun 2020. Sebuah perjalanan yang saya pikir tidak mudah bagi kita semua. Dalam kondisi apapun itu, kita bisa sampai di penghujung tahun itu adalah satu anugerah bagi setiap kita. Sebuah tahun yang sulit, banyak hal yang kita lalui, bahkan mungkin di antara kita sudah tidak lagi bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Salah satu hal yang tetap bisa saya syukuri di masa pandemi, Bapak Ibu Saudara, adalah hadirnya era seminar online, Bapak Ibu Saudara. Ya, di awal-awal pandemi dan semuanya work from home, semua ditutup, tapi bermunculan ya seminar-seminar online, dan saya termasuk yang suka mengikuti seminar-seminar yang juga terus membekali saya dalam pengetahuan, dalam pelayanan, dan itu sungguh-sungguh sangat memberkati. Banyak yang gratis, tapi juga ada yang saya ikut dalam hal berbayar. Nah, salah satu seminar yang saya ikuti adalah yang dilakukan oleh LP2M STT Saat, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah riset survei yang dilakukan pada masa pandemi, yaitu pada tanggal 19 sampai 28 April tahun ini. Hasil survei nasional itu melibatkan sekitar 650 responden dari berbagai macam gereja, ada 400 gereja yang mengisi survei itu. Dan survei itu menunjukkan beberapa hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah dikatakan masalah relasi keluarga adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak orang Kristen di masa pandemi ini. Tentu saja setelah masalah yang lain seperti keuangan, kesehatan, pendidikan sekolah, dan lainnya. Tapi masalah relasi keluarga menjadi yang terbesar, Bapak Ibu Saudara.
Yang kedua dikatakan bentuk ibadah non-online di masa pandemi, yaitu tentu saja berbentuk ibadah keluarga. Namun banyak orang Kristen, keluarga Kristen tidak siap untuk melakukan ibadah keluarga secara mandiri. Dan yang terakhir dikatakan yang ketiga, sekalipun orang tua menjadi pelaku pendidik dan pembinaan yang utama selama masa pandemi, orang tua belum merasa siap atau tidak siap. Di samping itu, sebagian gereja belum melakukan upaya untuk memperlengkapi para orang tua untuk memperlakukan atau melakukan ibadah keluarga dan mendidik anak. Gereja kita ada usaha untuk melakukan itu, tapi harus saya akui tidak secara intensional dan berkelanjutan, apalagi berkesinambungan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya terbeban untuk boleh membawakan renungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah tema Rethink, Reset, and Rebuild. Ini berbicara sekali lagi tentang keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Lebih spesifik sebenarnya saya akan berbicara tentang parenting, pengasuhan, bagaimana orang tua membesarkan anak-anak. Tapi jangan khawatir, ini juga berarti ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum berkeluarga, yang masih anak-anak. Ini adalah hal yang baik di mana sejak masih muda sebelum masuk dalam rumah tangga saudara bisa belajar daripada kebenaran firman ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memulai dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita ingin wariskan kepada anak-anak kita? Apa yang keluarga kita atau kita harapkan keluarga kita itu wariskan kepada anak dan cucu kita? Kenapa ini saya tanyakan? Karena ternyata didapati ya tanpa kita duga-duga di masa pandemi ini banyak anggota keluarga, utamanya orang-orang yang sudah lebih tua, bahkan usia 40-50 pun bisa mengalami sakit ini dan tiba-tiba meninggal dunia. Tidak ada yang mengira, tidak ada yang menyangka. Dan karena peristiwa yang mendukakan itu terlalu tiba-tiba dan mereka pun bingung ketika ternyata kedua orang tua meninggal, belum ada wasiat, belum ada warisan. Itu membuat pertanyaan ini menjadi lebih urgent Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita ketika suatu kali kelak kita meninggal dunia? Apakah kita sudah persiapkan? Sebagian orang mungkin sudah, karena mungkin sudah usia yang disebut lanjut, sudah mulai membuat wasiat. Tapi wasiat seperti apa yang kita buat Bapak Ibu Saudara? Paling tidak mungkin ada dua. Yang pertama adalah harta benda. Yang seringkali utama kita pikirkan apa yang kita wariskan, wasiatkan kepada anak cucu, harta benda. Tapi ada pilihan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang saya ini lebih baik, yaitu warisan iman. Spiritual legacy, itu hal yang juga harus kita pikirkan dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kenapa? Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap dua pribadi. Jadi dua orang ini hidup di zaman yang sama Bapak Ibu Saudara. Mereka sekolah di sekolah yang sama, tinggal di kota yang sama di New York ya. Tapi setelah 200 kemudian ada seorang peneliti menelusuri garis keturunan mereka. Didapati cukup mengejutkan betapa berbedanya. Ya, saya tunjukkan ini Bapak Ibu Saudara. Dua orang itu adalah Jonathan Edwards dan Max Jukes. Yang satu kita mungkin cukup mengenal siapa Jonathan Edwards ya, seorang hamba Tuhan yang begitu punya pengaruh yang luar biasa, pengajarannya, doktrinnya juga spiritualitas yang dia bagikan. Lihat di sana Bapak Ibu Saudara, keturunannya adalah orang-orang yang boleh dibilang berguna bagi masyarakat. Ya, di sana ada pendeta, ada pengacara, ada konselor, bahkan ada seorang wakil presiden, ya, ada rektor dan lain sebagainya. Tetapi seorang yang bernama Max Jukes yang sebenarnya juga sepantaran dengan Jonathan, sejaman dengan Jonathan Edwards, menghasilkan keturunan yang boleh dikatakan tidak banyak berguna bagi masyarakat. Ya, ada pelacur di sana, pembunuh, orang yang dipenjara, ya, miskin, dan menurut catatan mereka berhutang kepada negara itu sampai jutaan dolar. Bapak Ibu Saudara, saya tampilkan ini dengan satu maksud, kita bersama-sama berpikir. Kita ingin dikenal sebagai orang yang mewariskan apa? Kita ingin memiliki anak cucu yang seperti apa?
Itu bergantung dengan jawaban Bapak Ibu Saudara. Tadi yang pertama saya tanyakan, warisan apa yang ingin saudara berikan? Bapak Ibu Saudara, pernah terjadi dalam sejarah Alkitab Bapak Ibu Saudara, di mana tercatat oleh Alkitab ada 3 generasi dengan 3 identitas yang berbeda. Yosua, kita tahu bahwa Yosua adalah orang yang sangat beriman, bersama-sama dengan Kaleb, ya, membawa laporan yang sangat meyakinkan bahwa dia bisa menduduki tempat kota Kanaan, di mana adalah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Mereka sangat beriman dan mereka sendiri mengalami penyertaan Tuhan. Dan iman itu berusaha diteruskan oleh Yosua ketika dia mengatakan, aku dan seisi rumahku akan menyembah, memutuskan akan menyembah kepada Allah. Tapi lahirlah keturunan anak-anak Yosua, ya, yang boleh dikatakan iman mereka adalah iman yang mengikut apa yang orang tua ajarkan atau miliki. Tapi ternyata di generasi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu cucu-cucu Yosua, dan ini dicatat dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10. Dikatakan di sana, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Allah ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kenapa ada 3 generasi seperti ini? Kalau selidik punya selidik, ya, bisa jadi karena adanya kelalaian yang dilakukan, yang seharusnya secara intensional harus dilakukan oleh orang tua, yaitu mewariskan iman yang benar, iman yang sanggup dihidupi, dimiliki bukan hanya sekedar KTP, ya, iman tradisi dari dulu kakek nenek saya Kristen, bukan, tapi mengantarkan anak cucu kita supaya bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Kristus, secara intensional, sengaja untuk melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, seorang Charles Spurgeon, dia pernah mengatakan kalimat ini. Janganlah ada orang tua Kristen yang mengira bahwa sekolah minggu dimaksudkan untuk meringankan tugas-tugas pribadi mereka atau orang tua. Kondisi awal, pertama dan paling alami adalah bagi orang tua Kristen untuk mendidik anak-anak mereka sendiri dalam pengasuhan dan nasihat Tuhan atau firman Tuhan. Charles Spurgeon dalam tulisannya yang lain dia juga mengatakan, bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah perubahan kebangkitan rohani kalau kita bagaimana mungkin kita berharap untuk bisa melihat kerajaan Allah itu bisa semakin maju ketika ternyata murid-muridnya sendiri, yaitu para orang tua, tidak mengajarkan Injilnya kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi perkataan Charles Spurgeon ini dengan jelas hendak mau menyatakan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, tugas tanggung jawab mewariskan iman itu ada di pundak orang tua. Bukan gereja, bukan guru sekolah minggu, bukan hamba Tuhan, bukan majelis. Gereja ada hanya untuk mendampingi, memberikan pembekalan, tapi fungsi utama itu ada di pundak orang tua. Oleh sebab itu saya mengajak kita selama dalam apa yang saya sampaikan untuk kita rethink, reset, dan syukur-syukur kalau kita tergerak akhirnya mau rebuild keluarga kita. Apa yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara? Ya, dari rethink, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa memilih atau mengira-ngira mengevaluasi. Ketika saya membawa diri saya memikirkan tentang keluarga saya, entah saya sebagai orang tua yang baru, belum punya anak, atau yang sudah punya anak yang sudah keluar dari rumah, sudah kakek nenek, sudah punya cucu, ataupun saudara yang masih ada dalam posisi anak-anak. Lihatlah bagaimana fungsi pengasuhan yang ada di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Apakah orang tua siap? Apakah kita siap? Apakah mereka tidak tahu menahu soal bagaimana mengasuh anak? Apakah kita tahu atau tidak tahu soal mengasuhan anak? Apakah kita pernah mencoba untuk mencari tahu? Atau apakah di dalam keluarga kita lebih terkesan tidak ada yang peduli soal bagaimana itu pengasuhan anak? Entah itu orang tua, ya, entah kita sendiri sebagai anak. Kita hanya menerima begitu saja orang tua kita apa adanya, memang itu perlu, tapi ketika kita tahu kalau itu salah, kita harus bersuara, kita harus memberikan pendapat, kita harus mencari pertolongan. Riset Bapak Ibu Saudara, saya mengharapkan
selama materi atau firman yang saya bagikan ini untuk boleh membawa kita rethink, dan ketika itu mengena pada bagian tertentu, saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa memencet tombol reset dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Reset itu apa? Saudara perlu menyadari dan mengakui bahwa ada masalah dalam keluargaku. Resep pertama untuk pemulihan sebuah keluarga itu adalah mengakui bahwa keluargaku bermasalah. Aku bermasalah. Aku perlu bantuan. Mengakui itu. Yang kedua, saudara perlu menetapkan pilihan. Berbicara soal relasi dalam keluarga, tidak bisa tidak saudara harus pilih orang yang tepat untuk di mana saudara bisa mencari pertolongan dan bantuan. Dan saya pikir tidak ada pertolongan yang lebih tepat, pribadi yang lebih tepat yang kita tujukan selain kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui siapa? Orang-orang yang sudah lebih senior dari kita, yang sudah kita lihat dengan sendiri buah dalam pelayanannya, dalam pengasuhan anak-anaknya, yang boleh menunjukkan ternyata anak-anak mereka adalah anak-anak yang punya iman begitu luar biasa, kokoh dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun tidak sempurna. Yang berikutnya harus bersabar, karena merombak segala sesuatu itu perlu waktu, Bapak Ibu Saudara. Hasilnya itu pasti akan sangat rewarding. Rewarding itu apa? Akan memberikan kita kepuasan, ya. Dan kita tidak harus memencet tombol reset itu sendiri. Kita minta tolong Tuhan, tolong pencet tombol reset di keluarga saya. Supaya ada pembaruan, ada pemulihan. Rebuild. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah tahu pada titik mana saudara harus menekan tombol reset, Bapak Ibu Saudara perlu menata ulang, persiapkan diri, mau belajar apa yang dibagikan, apa yang gereja berikan ketika gereja mau melakukan pembinaan parenting. Ada saudara kemauan untuk belajar karena saudara tahu saudara butuh, karena saudara tahu saudara belum pernah belajar, karena saudara tahu saudara tidak bisa melakukannya tanpa tuntunan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, tentu saja menerapkannya. Jangan cuma tahu tapi tidak menerapkan. Kita perlu menerapkannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini saya mau tekankan adalah berkenaan dengan siapa sih anak-anak kita. Menurut firman Tuhan, anak-anak kita itu adalah sebuah pusaka, laki-laki maupun perempuan, adalah upah, sesuatu yang diberikan, hadiah, kasih karunia yang Tuhan berikan untuk sebuah keluarga. Baik engkau sebagai orang tua, lihatlah anakmu sebagai sebuah titipan. Kalau engkau sebagai seorang anak, lihatlah bahwa dirimu adalah pemberian yang Allah berikan di tengah-tengah keluarga daripada orang tuamu. Kau adalah sebuah hadiah bagi mereka. Tapi tidak hanya itu, yang lebih penting yang dikatakan di ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menarik kenapa firman Tuhan menggambarkan, menganalogikan anak-anak di dalam keluarga itu adalah sebagai sebuah panah. Yang namanya panah, Bapak Ibu Saudara, perlu dipersiapkan, ya. Anak panah itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Anak panah itu perlu diproses. Ada kayu, batang kayu yang harus ditebang, harus dipahat, harus dibentuk, ya. Anatominya panah itu ada ujung kepalanya, ya, mata panah, ada batangnya, lalu ada bulu panahnya, fletching itu, dan kemudian ada buntutnya, bagian belakangnya itu sebutannya nok, ya. Saya tidak tahu terjemahan Indonesianya, saya tidak menemukan. Jadi ujung pangkal daripada panah di belakang itu namanya nok. Masing-masing ini punya fungsi yang signifikan, Bapak Ibu Saudara. Batang panah itu ada berbicara tentang identitas, konsep diri seorang anak. Tanpa konsep diri seorang anak yang jelas, maka batang anak panah itu sepertinya berkelok-kelok. Kalau itu berkelok-kelok, bengkok, maka dia tidak bisa melesat dengan baik, tidak efektif, akan menjadi panah yang tidak bisa dipakai sama sekali. Dan konsep diri yang perlu kita bangun dan kita pahat, kita buat batang anak panah itu dengan baik, itu adalah konsep diri yang jelas di dalam Tuhan. Bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah, mereka harus kita layani. Perhatikan, seringkali orang tua itu menganggap
punya banyak anak ya supaya nanti tua nanti bisa dilayani. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru konsep parenting Kristiani ya, pengasuhan Kristen yang lebih tepat adalah orang tua ada untuk melayani. Melayani anak-anak mereka, melayani generasi di bawah mereka. Karena batang panah itu sangat penting. Kita perlu mengatakan kepada anak-anak kita kalau kamu itu diciptakan menurut gambar Allah. Kamu adalah seorang anak yang berharga. Pertanyaannya, sudahkah kita memperlakukan anak kita sebagai gambar dan rupa Allah? Saya sedih dan merasa miris ketika ada orang tua yang mengata-ngatai anaknya dengan kasar, dengan tidak baik. Seolah-olah ya anaknya itu adalah sebuah kesalahan. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan buah kandungan adalah upah. Sekalipun anak itu dilahirkan atas kecelakaan, di luar perkiraan, tidak direncanakan, itu tetap buah dari kandungan. Itu upah daripada Tuhan. Itu reward. Tuhan percayakan. Dan kita punya tanggung jawab untuk membentuk batang anak panah itu. Mari rethink, reset, rebuild batang anak panah kita. Yang kedua, bulu. Bulu itu fungsinya apa? Bulu itu fungsinya untuk membuat laju daripada anak panah ini supaya tidak memutar terlalu banyak, tapi bisa stabil, ya, terfokus, sehingga bisa mengena target di mana dia diarahkan. Anak panah tanpa bulu maka dia tidak bisa diandalkan dan bahkan bisa berbahaya ketika dia meleset dari sasaran yang ingin dicapai. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang karakter anak. Di dalam sejarah umat manusia dari Kejadian hingga Wahyu, di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, pengembangan karakter adalah interest daripada Tuhan. Tuhan memakai setiap karakter yang unik yang dikembangkan di dalam situasi dan kondisi keluarga. Betapa rusak sekalipun dia, tapi Tuhan menginginkan dia menjadi seperti itu, dan Tuhan memakai karakter-karakter itu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan karakter ini adalah berbicara tentang bagaimana anak-anak kita bisa menanggapi otoritas dan juga keadaan kehidupan di sekitar. Itu adalah kemampuan untuk meresponi sesuatu. Dan kita rindu anak-anak kita bisa meresponi segala sesuatu yang ada di lingkungan mereka, kondisi di luar hidup mereka terhadap sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan? Ini adalah salah satu tugas utama yang Tuhan berikan. Tuhan percayakan kepada kita orang tua untuk membentuk karakter apa yang ingin kita utamakan pada anak-anak kita. Apakah itu karakter memaafkan, karakter mengasihi, karakter rela berkorban, kejujuran, dan masih banyak karakter yang bisa kita sematkan dan kita highlight. Engkau anakku harus menjadi orang yang seperti ini, karakter seperti ini. Mari rethink, ya, reset, rebuild bulu anak panah kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah nok, bagian ujung pangkal belakang daripada anak panah. Semua kekuatan yang terpendam dalam sebuah anak panah tidak ada nilainya jika tidak dilontarkan dengan secara efektif. Nah, bagaimana anak panah itu bisa dilontarkan secara efektif? Itu perlu ada ujung ini. Karena ujung nok ini adalah wujudnya seperti begini ya. Dan kemudian ketika dia ditancapkan atau disentuhkan dengan tali busur, ya, maka dia tidak akan bergeser. Ya. Sehingga ketika ditarik tali busur itu bersama dengan anak panah yang ada noknya itu akan menghasilkan daya lontar yang lebih presisi, Bapak Ibu Saudara. Dan ini berbicara tentang relasi, Bapak Ibu Saudara. Sentuhan anak panah itu dengan tali busur itu penting, karena tanpa sentuhan itu maka anak panah itu tidak bisa melesat ke depan. Relasi yang saya maksudkan di sini adalah relasi dengan Tuhan, relasi dengan orang tua. Itu penting sekali. Jangan sampai kedua relasi yang utama ini rusak. Yang ketiga mungkin kita bisa sematkan, tambahkan, yaitu relasi dengan orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya relasi kenapa penting? Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, coba
apakah saudara bisa mengajarkan kebenaran tanpa lebih dulu menjalin sebuah relasi? Untuk mencintai, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan kebenaran tanpa menjalin hubungan lebih dulu dengan anak-anak kita? Tidak bisa. Itu akan menghasilkan apa? Pemberontakan. Karena sudah tidak ada relasi, kita hanya memberitahukan yang benar, tapi tidak ada relasi yang intim, anak-anak akan berontak. Demikian pula hubungan tanpa kebenaran akan menghasilkan anak-anak yang manja. Ada hubungan intim sekali, tapi tidak pernah mengajarkan kebenaran, maka itu sia-sia. Sekolah yang terbaik, yang paling efektif untuk mengajarkan relasi kepada Tuhan dan relasi kepada orang tua, sekali lagi konteksnya adalah harus di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Mari pikirkan ulang, rethink, reset, dan rebuild. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, adalah mata panah. Ini berbicara tentang misi kehidupan. Apa yang menjadi tujuan daripada anak-anak kita ada di dalam dunia. Dan seringkali kita sebagai orang tua ingin sekali menetapkan tujuan. Dan itu adalah sebuah kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka bukan milik kita. Mereka adalah milik Allah. Tujuan yang harus kita tempatkan di depan anak-anak kita sebagai anak panah, itu harus adalah tujuan yang Tuhan tetapkan. Sehingga peran kita apa? Peran kita membawa dia, menemani dia, mengiringi perjalanan hidupnya sampai dia dapat menemukan apa tujuan kehidupanmu. Sehingga engkau hadir di dalam dunia ini. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Dan ini saudara tidak bisa kita ajarkan kalau kita sendiri tidak pernah memikirkan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Kita tidak pernah menunjukkan kepada anak-anak kita kenapa papa mama ada. Atau saudara sebagai seorang ayah kepala rumah tangga, saudara katakan, saya punya tujuan hidup ini. Tuhan, dengan yakin kita katakan, Tuhan panggil papa untuk melakukan ini, melakukan itu. Saudara, anak-anak kita tidak akan menjadi lebih pintar dari kita. Kebanyakan anak-anak hanya akan sebatas melihat apa yang sudah kita lakukan. Dan mereka akan meniru. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, jangan heran dan jangan kaget, anak-anak kita pun juga tidak akan pernah punya tujuan hidup. Kalau kita tidak pernah merebuild, mengasah mata anak panah, memasangnya dengan tepat, ya, mengajarkan kepada mereka apa tujuan hidup, maka mereka tidak akan punya apa yang namanya mata panah itu. Mari rethink, reset, dan rebuild anak panah kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Gambarannya sangat menarik yang pernah dipaparkan oleh John Piper di sini, Bapak Ibu Saudara. Gambaran ayat 5 itu adalah seperti ini. Seperti Yakub punya 12 orang anak. Ketika Yakub berada di depan dan berbicara dengan musuh-musuhnya, mungkin negosiasi ada satu kota yang hendak izin melewati atau seperti apa, tapi ternyata mereka menolak, maka di belakangnya itu ada 12 anak mereka, anak Yakub, yang siap untuk menyerang. Dan keberadaan anak-anak itu seperti anak panah yang ditodongkan dan siap terlihat di balik bahu dari seorang Yakub. Seorang Yakub tidak akan takut menghadapi musuh-musuhnya. Demikianlah anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Itu amunisi, itu anak panah yang ada di belakang punggung kita, yang siap kita lesatkan kepada musuh-musuh kita. Bahkan kita mempersiapkan mereka juga suatu saat untuk bisa berada di posisi yang sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mencoba untuk melakukan sesuatu. Saya bawa busur, Bapak Ibu Saudara ya. Ini mainan anak saya pinjam. Nah, kemarin saya buat anak panah ya. Ini cuma dari kardus, tentu saja dibuat dengan tidak baik, dengan terburu-buru. Dan saya minta tolong orang kerja lagi. Jadi ini bukan contoh yang baik sebenarnya ya.
Saya menyerahkan orang lain untuk membuat anak panah, tapi ini hanya untuk peragaan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara untuk bisa melesatkan anak panah? Saya belajar ya. Kurang kenceng. Saya kemarin coba, nggak gampang Bapak Ibu Saudara melesatkan anak panah. Belum lagi harus ada tujuannya ya, sasarannya. Dan ini harus taruh di belakang ya. Kalau kita lempar ke depan mana bisa? Pasti nggak bisa. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah dengan sekuat tenaga kita tarik ke belakang. Ya, semoga ini nggak kena yang di kursi ya. Ya, kita tarik dengan sekuat tenaga. Kita arahkan dan kita lepaskan. Ya, kena musuh samgar. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Melesatkan anak panah itu tidak mudah. Kita sebagai orang tua, kita suka, kadang-kadang memang ada orang tua yang suka bikin anak panah banyak-banyak, ya kan? Nah, kita ingin simpan mereka di dalam kantong anak panah, di rumah kita terus. Tapi itu tidak bisa berlaku. Suatu kali kelak, anak panah ini akan keluar dari kantong anak panah itu. Entah dengan kita melesatkannya, dengan secara sengaja atau tidak. Entah saudara dengan sengaja membentuknya dengan baik-baik, dengan segala yang dipersiapkan. Apakah saudara menariknya dengan cukup kuat? Dan ketika saudara melesatkannya, saudara mengarahkan pada tujuan yang tepat, sasaran yang tepat. Karena kalau saudara tidak melakukan semua itu dengan sengaja, dengan tepat, jangan kaget. Mereka bisa ada di salah jalan, jalur yang salah. Mereka akan tiba-tiba mengejutkan kita, kenapa anakku seperti itu? Saya mau mengingatkan, jangan terlalu kaget. Karena apa yang kita tuai, itulah yang kita, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, seperti itulah kemudian dia akan besar. Jika kita salah, Bapak Ibu Saudara, melesatkan anak panah itu, kita nggak bisa mengulang lagi. Mereka sudah terlanjur melesat ke depan. Kita nggak bisa tangkap lagi anak busur itu, anak panah itu. Sudah terlanjur. Mari rethink. Mari segera riset pola pengasuhan. Dan rebuild, mulai membangun kembali. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, ini foto yang kami ambil sebagai keluarga. Ya, karena masa pandemi. Ya, saya mencari banyak aktivitas yang menarik buat anak-anak kami. Ya, saya mencoba untuk membuat adegan nativity, adegan malam Natal itu dengan kertas origami. Ya, entah kenapa terbersit begitu saja. Saya memikirkan saya harus mengajarkan Natal kepada anak-anak saya dengan secara sengaja. Saya membuatkan itu. Di malam-malam masa Advent, kami menyalakan lilin, menyanyi, ya mereka menghafalkan ayat. Santai saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ini saya lakukan dengan sengaja. Apa yang sasaran ingin saya capai? Saya tidak mau anak-anak saya besar tanpa pernah mengingat ayahnya yang seorang pendeta tidak pernah mengajarkan tentang adegan Natal kepada mereka. Jangan sampai peristiwa adegan Natal itu diajarkan pertama kali oleh orang lain. Tidak. Saya yang harus menjadi orang pertama. Jangan sampai itu diambil oleh hamba Tuhan. Jangan sampai bagian itu diambil oleh guru sekolah minggu. No. Saya
mengajarkan anak-anak saya juga untuk bagaimana berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saya mendoakan setiap malam, setiap bangun pagi, biasanya kalau malam sebelum tidur, doa yang saya ucapkan kurang lebih itu sama persis. Ini bukan sesuatu tanpa tujuan. Dengan tujuan apa? Supaya mereka mudah belajar. Belakangan anak saya yang paling kecil, Eliana, sudah suka sekali untuk memimpin doa, Bapak Ibu Saudara. Walaupun doanya sangat lucu, ya. Dia punya makna kata bersyukur itu bagi dia adalah sebuah permintaan. Jadi kalau dia berdoa itu bersyukur, Tuhan, Meme bersyukur Meme dapat skuter. Padahal saya belum beli, Bapak Ibu Saudara. Imannya besar gitu ya. Dia mensyukuri sesuatu yang belum dia dapatkan, ya. Masih kecil, dia belum memahami. Tapi saya mengajarkan sebelum berdoa, sebelum menutup hari, apa yang bisa kita syukuri hari ini. Satu-satu mengucapkan apa. Dan saya contohkan kepada mereka. Saya sengaja untuk menata, mempersiapkan anak panah saya dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti seminar juga yang dilakukan oleh Yayasan Eunike, dan ada kesaksian dari anak-anak Pak Paul Gunadi, Bapak Ibu Saudara. Saudara pasti tahu dan kenal siapa Pak Paul Gunadi. Tapi yang mengejutkan adalah keluarganya adalah keluarga yang juga mengalami goncangan dan jalan yang begitu terjal. Seorang anak wanitanya pernah meninggalkan Tuhan, menikah dengan non-Kristen. Pak Paul Gunadi sendiri pernah membanting kunci mobilnya. Geram sekali dengan anak ini. Anaknya yang lain justru mendukung anak perempuannya untuk tidak percaya Tuhan. Padahal anaknya yang laki-laki ini guru sekolah minggu di gerejanya. Saya berpikir, seorang Bapak Paul Gunadi, yang boleh saya katakan pakar keluarga Kristen, itu mengalami goncangan yang begitu kuat dalam masalah parenting, membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Apalagi saya, masih sekia. Saya tahu Pak Paul Gunadi sedang berusaha, tapi toh bisa seperti itu. Dan memang Pak endingnya bersyukur, anak-anaknya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi jalannya begitu sulit. Saya mau katakan, apalagi saudara yang tidak pernah secara intensional mempersiapkan anak panah saudara dengan baik. Saya tidak bisa bayangkan keluarga seperti apa yang akan kita hasilkan, turunkan ke generasi kedua, ketiga, keempat, kelima. Dalam sebuah bukunya, Ravi Zacharias, Bapak Ibu Saudara, yang berjudul Can Man Live Without God? Bisakah manusia hidup tanpa Tuhan? Dia mengutip sebuah lirik lagu dengan judul Cats in the Cradle yang ditulis oleh seorang Harry Chapin. Ya, saya menerjemahkannya bebas, lirik lagunya. Sebenarnya lebih indah ketika membacanya dalam versi bahasa Inggris karena ada syairnya, ya, ada rimanya. Tapi saya coba menerjemahkannya. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa belajar sesuatu dari sini. Liriknya mengatakan seperti ini. Anakku lahir beberapa hari yang lalu. Dia datang ke dunia dengan cara yang biasa. Tapi ada pesawat yang harus aku kejar. Ada tagihan yang harus aku bayar. Dia belajar berjalan saat aku tidak ada di rumah. Dan dia berbicara sebelum aku mengetahuinya. Dan saat ia bertumbuh, dia akan berkata, aku akan menjadi sepertimu, ayah. Kau tahu, aku akan menjadi sepertimu. Referen lagu ini mengatakan, kapan kamu pulang, ayah? Ayahnya menjawab, aku tidak tahu kapan. Tapi kita akan berkumpul nanti. Kau tahu kalau kita akan bersenang-senang. Bait berikutnya. Anakku berumur 10 tahun beberapa hari yang lalu. Dia berkata, terima kasih untuk bolanya ayah. Ayo kita bermain bola. Bisakah kamu mengajarkan aku menangkap atau melempar bola? Aku berkata, tidak hari ini. Banyak yang harus aku lakukan. Dia berkata, tidak apa-apa. Dan dia pergi tapi senyumnya tidak pernah redup.
Senyuman itu berkata, aku akan menjadi seperti dia. Ya, kamu tahu, aku akan menjadi seperti dia. Dan dia pulang dari perguruan tinggi beberapa hari yang lalu. Sungguh menjadi seorang pria dewasa yang harus aku akui. Nah, aku bangga padamu. Bisakah kamu duduk sebentar denganku? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Yang benar-benar saya sukai, ayah, adalah meminjam kunci mobilmu. Sampai jumpa nanti. Boleh saya pinjam? Aku sudah lama pensiun. Putraku pindah. Aku menelponnya beberapa hari yang lalu. Aku berkata, aku ingin melihatmu jika kamu tidak keberatan. Dia berkata, aku ingin sekali ayah, jika aku bisa meluangkan waktu ya. Ayah tahu pekerjaan baruku merepotkan dan anak-anak terserang flu. Tapi senang kok bisa bicara denganmu ayah. Dan saat aku menutup telepon, itu terpikir olehku. Dia telah bertumbuh persis seperti aku. Anak-anak laki-lakiku sama seperti aku. Referen penutupnya. Kapan kamu pulang, nak? Aku tidak tahu kapan. Tapi kita akan berkumpul nanti, ayah. Kau tahu, kalau kita berkumpul, kita akan bersenang-senang. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, melodrama lagu ini dimainkan dalam kehidupan penciptanya sendiri. Seolah-olah sebuah nubuatan yang tergenapi pada dirinya sendiri. Penulis lagu ini adalah istri daripada Harry Chapin. Dan istrinya mengatakan ada satu kali di mana dia mengharapkan Chapin boleh ada di rumah untuk boleh bermain dengan anak-anaknya. Tapi jawaban Chapin, nanti di akhir musim panas, ya, musim ini masih sibuk, saya akan meluangkan waktu untuk bersama dengan mereka. Dan musim panas itu, ironisnya, tragisnya, seorang Harry Chapin tewas dalam kecelakaan mobil. Bapak Ibu Saudara, Raffi Zakarias mengomentari cerita ini demikian. Ketika kita mengejar mahkota buatan manusia dan mengorbankan hubungan berharga yang telah Tuhan buat untuk kita, hidup kehilangan maknanya. Saudara, saya yakin engkau tidak menginginkan hidupmu kehilangan makna. Oleh karena itu, rethink, reset, rebuild keluargamu. Itu yang dikehendaki Tuhan dari keluarga-keluarga Kristen. Menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Saya memikirkan mungkin ada orang tua yang mendengarkan saat ini yang merasa gagal. Saudara tahu anak saudara tidak menjadi anak panah yang baik dan saudara tidak melontarkannya dengan tepat. Tapi kabar baiknya Bapak Saudara, tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Saudara masih punya kesempatan untuk bisa memperbaikinya. Segeralah memulai. Dengan cara apa? Mintalah pengampunan kepada anakmu selama masih ada kesempatan. Datang kepadanya, cari waktu bertemu, berbicara. Saudara bisa katakan, anakku, ada hal yang harus saya akui. Ada hal-hal yang dalam kehidupan keluarga kita yang seharusnya tidak aku lakukan. Ada hal-hal yang tidak aku lakukan dengan baik. Aku minta maaf. Dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Saya juga memikirkan kalau saudara duduk hari ini mendengarkan khotbah ini, saudara ada sebagai anak-anak yang saudara katakan, aduh seandainya papa mamaku melakukan pengasuhan yang benar, yang alkitabiah. Sekali lagi saya katakan, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mungkin saudara berusia 20-30 tahun. Mungkin saudara adalah orang tua baru yang juga gentar bagaimana yang sedang menanti kelahiran seorang anak. Saudara tidak tahu bagaimana membesarkan anak karena tidak ada bukunya, tidak ada panduannya. Saudara harus mempelajarinya.
Saatnya mungkin bagi Bapak Ibu Saudara untuk memaafkan kedua orang tua Bapak Ibu Saudara. Mereka mungkin gagal karena mereka tidak pernah tahu hal ini sebelumnya. Dalam ketidakpedulian mereka, dalam kelalaian mereka, mereka boleh dikatakan sepertinya gagal membesarkanmu dengan baik. Tapi tetap percaya, anugerah Allah, kasih Allah, kedaulatan Allah, itu masih memegang erat hidupmu dan hidupku. Itulah misi kehidupan kita, mengenali bahwa masih ada Allah. Bapak Ibu Saudara yang mengalami kehilangan pasangan di tahun ini, entah itu suami, entah itu istri. Saudara kehilangan satu sosok peran yang penting untuk membesarkan seorang anak. Jangan khawatir. Kita punya komunitas keluarga Kristen. Tahun depan gereja kita akan memulai dengan secara intensif sebuah pembinaan parenting. Ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara meluangkan waktu untuk bisa mengikutinya. Kalau saudara bisa membuang begitu banyak waktu untuk membuat anak-anak Bapak Ibu Saudara bisa sukses di mata dunia secara karir, pendidikan, saudara kasih les, saudara buang banyak waktu di sana, bekerja untuk hal itu. Akan lebih penting lagi saudara membesarkan spiritualitas anak-anak. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu tidak tahu caranya, mari ikuti pembinaan ini. Hari Minggu saya mengajak kita untuk melihat satu film Bapak Ibu Saudara. Jadi yang terpikir oleh saya kasih nama program ini GKM Nobar, Gaming Kristus Manado nonton bareng. Ya, judulnya Like a Rose. Sangat baik sekali. Bapak Ibu Saudara bisa join, ya terbatas hanya 300 akun yang bisa join, ya. Catat, ingat itu ada ID numbernya, meetingnya, passwordnya. Hari Minggu jam 7:30 di Zoom, yuk kita nonton bareng. Kita doakan semoga tidak ada gangguan dan film ini akan menggetarkan para orang tua dan sadar betapa pentingnya pengasuhan itu. Ini yang tadi saya katakan, pembinaan parenting selama 1 tahun secara intensif. Kita bekerja sama dengan Yayasan Eunika dan Seminari Alkitab Asia Tenggara bersama dengan 35 lembaga gereja dan institusi. Ya, setiap hari Sabtu, minggu kedua, minggu keempat, jam 8 malam sampai jam setengah 8 malam. Jam 6 malam sampai jam setengah 8 malam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar melakukan ini dengan baik. Karena kalau tidak, maka hal itu akan lewat. Dan jangan sampai kita menyesal. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita sejenak rethink, memikirkan ulang keluarga kita yang tentunya mengalami begitu banyak terpaan di tahun ini. Dan justru saya pikir itulah maksud Tuhan menghadirkan pandemi ini. Supaya mata hati kita terbelalak, tertelempak, tertampar keras dan tersadar betapa kita membutuhkan Tuhan di dalam keluarga kita. Mari pencet tombol reset itu. Rombak total bagaimana keluargamu berperilaku. Dimulai dari mana? Dimulai dari dirimu sendiri. Mari rebuild, membangun kembali fondasi-fondasi yang tidak benar. Kita singkirkan, kita ganti dengan fondasi yang baru. Belum ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kalau engkau memulainya bersama dengan Tuhan, percayalah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih kalau kami lebih lagi digoncangkan dan disadarkan untuk kami menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Kau memberkati keluarga-keluarga Kristen yang sedang menghadapi hantaman-hantaman yang keras dalam keluarga mereka.
Mereka tidak tahu bagaimana harus berbuat. Tapi firman Tuhan menjadi penuntun. Firman Tuhan mengajak dan mengundang mereka untuk boleh bekerja bersama-sama berdampingan dengan gereja kami. Untuk boleh fokus kembali, untuk boleh secara berkesinambungan, secara intensional membesarkan keturunan-keturunan ilahi. Tolong kami sebagai orang tua, tolong kami sebagai anak-anak muda, tolong kami sebagai pasutri muda, tolong kami sebagai orang tua yang menantikan kelahiran anak-anak kami. Persiapkan kami Tuhan, karena kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami membutuhkan Engkau. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tuhan layakkan setiap kami. Tuhan, kami melakukan perjamuan sepertinya inilah yang terjadi ketika perjamuan pertama. Bukan di gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Dan tugas kami sebagai orang tua adalah mengajarkannya. Selama ini mungkin kami tidak pernah mengajarkannya. Anak-anak kami tidak pernah tahu kalau kami mengikuti perjamuan. Karena keterpisahan kategori, orang tua harus di gedung atas, anak-anak harus di lantai bawah di sekolah minggu. Mereka tidak pernah tahu makna perjamuan kudus. Tapi tahun ini, kami punya kesempatan untuk melakukannya di depan anak-anak kami. Gerakkan hati kami, mengajarkan. Darah Kristus tercurah bagi kami. Tubuh Kristus terpecah bagi kami orang tua yang tidak sempurna. Persiapkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.